Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo berikan tanggapan terkait ditangkapnya Roy Suryo dan juga Dr. Tiva. Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli miliknya. Di kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tiva terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, eksekusi Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno Senayan berujung ricuh. Aparat polisi dan juga TNI dilempari oleh pengunjuk rasa yang menolak eksekusi dilakukan. Kericuhan terjadi saat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan eksekusi. Pengunjuk rasa yang menolak jalannya eksekusi melempari aparat yang mencoba masuk untuk menjalankan perintah eksekusi pengadilan. Petugas pun bertindak tegas dengan menangkap 69 orang yang diduga menghalangi jalannya eksekusi. Puluhan massa yang diamankan kemudian digelandang polisi dari area dalam Hotel Sultan menuju mobil tahanan. Di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Sekali lagi kami sampaikan, proses eksekusi ini melalui tahapan-tahapan dan prosedur yang profesional, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar. Masa aksi yang ditahan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sengketa lahan Hotel Sultan bermula sejak tahun 1970-an. Pemerintah telah menangkan 4 kali sidang di Mahkamah Agung hingga akhirnya dilakukan eksekusi. Momen ricuh terjadi kala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selesai membacakan putusan eksekusi. Buntut kericuhan yang terjadi saat proses eksekusi lahan Hotel Sultan, polisi menangkap 69 orang. Berikut kronologi utama sengketa Hotel Sultan. Pada 1970-an, pemerintah beri HGB pada Indowilco milik Ponco Sutowo untuk kelola kawasan di Blok 15 GBK. Pada akhir 1980, pemerintah terbitkan hak pengelolaan lahan atau HPL. Kawasan GBK termasuk lahan Hotel Sultan. Pada Januari tahun 2000, PT Indowilco ajukan HGB 20 tahun mulai 2003 tanpa rekomendasi Badan Pengelola Gelora Senayan.
Maret 2023 masa berlaku HGB lahan Hotel Sultan berakhir, negara ambil alih. (2023-2024), pemerintah 4 kali menangkan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Awal 2026, PN Jakarta Pusat putuskan PT Indobuildco harus serahkan Hotel Sultan, namun minta jaminan 28 triliun rupiah. Pada 18 Juni 2026, eksekusi Hotel Sultan ricuh, masa pendukung pengelola tolak eksekusi. Pemerintah akhirnya mengeksekusi dan mengosongkan lahan dan bangunan ataupun ex-Hotel Sultan di Gelora Bung Karno. Langkah eksekusi dilakukan sebagai babak akhir sengketa yang bertahun-tahun. Kamis pagi menjadi akhir drama sengketa Hotel Sultan selama 26 tahun di Gelora Bung Karno setelah pemerintah mengeksekusi lahan dan bangunan. Eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pemberitahuan tertanggal 19 Mei telah dikirimkan ke Indobuildco melalui pos tercatat. Hotel Sultan dikelola PT Indobuildco milik pengusaha Ponco Sutowo, putra mantan Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo. Drama sengketa berawal dari perbedaan penafsiran terkait masa berlaku hak bangunan di atas lahan Blok 15 GBK. Pemerintah menyatakan perpanjangan HGB yang diajukan pada 2002 hanya berlaku selama 20 tahun, berakhir pada 2022 dan lahan kembali menjadi aset negara. Sementara Indobuildco mengklaim perpanjangan berlaku selama 30 tahun. Jadi teman-teman, terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Pemerintah akan mendata seluruh pekerja dan berkoordinasi dengan Kemnaker untuk memastikan hak-hak pekerja. PPK GBK sebagai pengelola aset negara masih menyusun rencana pemanfaatan kawasan yang dieksekusi ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.